Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Puspasari, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sejunjung, akan melakukan percakapan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya pada hari ini sudah hadir rekan sejawat saya, yaitu Ibu Fitmawati, guru bahasa Indonesia sekaligus guru yang akan saya observasi. Baik, Bu Fit. Selamat pagi, Bu Fit. Selamat pagi, Bu Rita. Sehat, Bu Fit? Alhamdulillah sehat. Jadi, Bu Fit, pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Fit. Adapun tujuan dari percakapan observasi ini adalah supaya Bu Fit mendapatkan gambaran bagaimana proses pembelajaran yang akan Bu Fit lakukan nanti, sehingga Bu Fit merasa lebih percaya diri nantinya. Nah, untuk percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Boleh ya, Bu Fit? Ya, silakan Bu Rita. Ya. Pertanyaan pertama mengenai tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran Ibu nantinya? Begini Bu Rita, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran saya yang ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi tentang teks fabel, legenda daerah setempatnya, baik yang dibaca maupun yang didengar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian menyampaikan di depan kelas. Jadi tujuan pembelajarannya tentang mengidentifikasi tentang cerita fabel. Kemudian yang kedua siswa mempresentasikan ya, Bu Fit? Iya. Kemudian yang kedua tentang area pengembangan yang akan dicapai terhadap siswa Bu Fit nanti seperti apa? Area pengembangan yang saya harapkan di sini yang pertama nilai sikap. Tentunya mereka aktif, jujur, adanya kerjasama dan bertanggung jawab. Kemudian dari segi pengetahuan, mereka mampu nantinya mengisi LKPD yang saya berikan dan mendiskusikan bersama teman kelompoknya. Kemudian penilaian keterampilan, mereka mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka masing-masing. Jadi area pengembangannya ada 3, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian strategi pembelajaran seperti apa yang akan Bu Fit pakai nanti? Ya, strategi pembelajaran mungkin melalui diskusi, diskusi berkelompok, mereka menemukan informasi dari teks model tersebut. Diskusi kelompok. Ya. Kemudian model pembelajaran apa yang akan Ibu pakai nanti? Ya. Model pembelajaran saya memakai discovery learning, menemukan informasi dari bacaannya mereka mendiskusikan. Berarti nanti di discovery learning itu nanti Ibu akan menggunakan sintaks sesuai dengan discovery learning ya, Bu? Iya. Kemudian tentang media atau alat bahan yang digunakan nanti yang akan dipakai seperti apa? Ya, media yang saya pakai tentu adanya laptop InFocus Bu Rita untuk tayangan bertonton terlebih dahulu, kemudian LKPD, ya seperti itu. Kemudian penilaian yang Ibu lakukan nanti seperti apa kira-kira? Penilaian seperti yang saya katakan tadi, saya menilai pakai rubrik penilaian pengetahuan dengan LKPD yang mereka isi, kemudian keterampilan presentasi ke depan kelas tadi. Baik, berarti memakai model discovery learning, kemudian tadi melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, betul. Nah, baiklah Bu Fit, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang Bu Fit dapatkan? Ya, dari percakapan yang kita lakukan sebentar ini berita, saya mendapat gambaran tentang tujuan pembelajaran yang saya lakukan, model dan strategi apa yang
saya terapkan nanti dalam pembelajaran. Mudah-mudahan nanti proses pembelajarannya berjalan dengan baik ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nanti sasarannya di kelas berapa Bu? Oh iya, di kelas 7C. Kelas 7C ya. Di jam jam 4. jam 4. Baiklah Bu Fit, nanti saya akan melakukan observasi bersama Bu Fit di kelas 7C ya Bu Fit. Ya, Bu Rita. Terima kasih Bu Fit. Terima kasih kembali Bu Rita. Demikian saja percakapan pra-observasi untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan sampai berjumpa kembali di kegiatan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan gerak. Gerak. Ya gerak.
Pak. Ini Pak. Yang berisi perubahan pada tokoh dan pelajaran dapat diperhatikan dan terukur. Dan tokoh pada Perhatiannya cara menyanyikannya itu kelompok si Taipur. Kelompok berapa Taipur? Kelompok 4. Kelompok yang ada aja masalahnya. Nah, nanti penilaiannya tergantung. Kita simpulkan yang terakhir. Ada 4 struktur teks. Yang pertama orientasi, pengenalan tokoh dan latar. Kan itu katanya pengenalan. Siapa yang tokoh yang dikenalkannya di awal? Udah. Latarnya ada gandum. Di bawahnya masih banyak latar, cuma pengenalan awalnya yang diminta. Kita tadi mau mendengar di penyajian Ananda, ada yang mengatakan tokohnya ada kucing hutan. Itu di tengah-tengah, jadi dia pengenalan awal. Awalnya saja siapa yang dikenalkan. Kelompok mana tadi yang rasanya salah? Nah, kelompok tawar. Aku saja ya. Yang kedua, kelompok si Hafizah. Yang kedua apa? Komplikasi. Komplikasi apa timbulnya masalah antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Apa awalnya timbulnya masalah? Iya, kuda menakuti binatang di hutan awalnya. Kemudian dia memakai kulit harimau. Seolah-olah dia menjadi harimau. Nah, itu permasalahannya. Kemudian dipecahkan jadilah resolusi. Bagaimana pemecahannya? Ya, ketahuanlah si kuda ini ringkikannya bukan seperti ringkikan harimau, tapi ringkikan kuda. Yang dibuat tadi. Alhamdulillah. Terakhir moda pemecahan masalah. Ada nasihat di dalam tulisan tersebut. Apa nasihatnya? Iya, sepandai-pandainya kita berbohong pasti akan terbongkar. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rita Puspasari, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sijunjung. Pada video kali ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Bersama saya pada hari ini sudah hadir Ibu Pengajar Praktik, Ibu Purwanti SPD, kemudian rekan sejawat saya, Ibu Fitmawati SPD, sekaligus guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Sijunjung. Ibu Fit, sehat? Baik Bu Fit, pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bu Fit lakukan di dalam kelas. Untuk percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Fit. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Fit setelah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Alhamdulillah Bu Rita sudah cukup puas, tapi ada sedikit kendala karena grogi di dilihat diamati. Nah, setelah itu kembali berjalan lancar kembali Bu Rita. Ya, setelah itu berjalan dengan lancar. Iya. Bisa Ibu ceritakan kembali langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Iya. Sesuai yang sudah saya rencanakan di RPP,
saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian sudah sesuai dengan sintaks discovery learning yang saya rencanakan. Kemudian anak sudah saya bagi berkelompok, semuanya berjalan lancar sesuai perencanaan kita. Di catatan saya juga seperti itu, pembelajaran yang Ibu Fit lakukan sudah terlaksana sesuai dengan RPP yang telah dibuat, sesuai dengan sintaks-sintaks discovery learning, kemudian anak berdiskusi kelompok dan kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Iya. Kemudian dari proses pembelajaran yang telah dilakukan tersebut, apakah ada hambatannya? Hambatan dalam pembelajaran tentu ada, Bu Rita. Mungkin saya selama pembelajaran anak tidak terlibat seluruhnya, tidak saya libatkan karena saya hanya bertanya pada sebagian anak, sehingga anak kurang aktif secara keseluruhan. Jadi mungkin itu kekurangan yang saya rasakan. Tentang keaktifan siswa. Iya. Nah, kira-kira kenapa hambatan tersebut menurut Ibu bisa terjadi? Ya, mungkin karena saya dalam pembelajaran lebih dominan ke beberapa orang anak, tidak melibatkan keseluruhan anak dalam proses pembelajaran, bertanya kepada anak. Nah, terkait hambatan tersebut, kira-kira apa solusi yang bisa untuk mengurangi atau mengatasi hambatan tersebut? Pada pembelajaran berikutnya saya akan lebih memperluas cakupan saya, mengajak anak lebih aktif secara keseluruhan sehingga anak lebih menyenangkan pembelajaran dengan saya. Nah, jadi itu rencana untuk kedepannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi, proses pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tersebut? Secepatnya Bu Rita pada pembelajaran berikutnya. Baik Bu Fit, terima kasih atas percakapan pasca observasi ini. Ya, mudah-mudahan dapat terrealisasi dengan baik. Ya Bu Rita, terima kasih Bu Rita. Oke, demikian saja percakapan pasca observasi ini. Jika ada kekurangan mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.